wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hidayatullah dengan NIM 167 dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang dakwah Islam. Dakwah Islam dimaknai sebagai seruan kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai agama untuk memeluk Islam baik secara akidah, syariat maupun aturan hidup. Dakwah Islam bukanlah seperti apa yang disalahpahami oleh sebagian orang, yaitu bahwa dakwah adalah sesuatu yang parsial atau sampingan yang menyuruh untuk kepentingan. Dakwah Islam tidak hanya untuk kepentingan organisasi, kelompok, dan semisalnya, melainkan untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Syarat pokok dalam berdakwah itu ada 2. Ikhlas berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mengharapkan ridhonya. Yang kedua, tepat dan strategis dalam mekanismenya serta metodenya. Dakwah harus berlandaskan kaidah yang benar. Dakwah itu harus berada pada kaidah-kaidah yang selamat, benar, dan tidak boleh melenceng. Dasar-dasar yang benar dan landasan-landasan yang kuat. Karena dakwah yang tidak berada pada ketentuan adalah dakwah yang batil, tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak mengarahkan kepada kebaikan. Pokok dan sumber dakwah itu bisa dari Al-Quran, Sunnah Nabi, sejarah hidup Nabi, perilaku para khulafasidin, para ulama. Dakwah bukan hanya teks-teks yang stagnan atau perbuatan-perbuatan dan hukum-hukum yang konstan. Namun dakwah selain memerlukan nas-nas syar'i dan hukum-hukum fikih untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga membutuhkan pemahaman kesimpulan ilmiah dan analisis tajam yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang berkecimpung di bidangnya dan memahami agama secara utuh. Lalu siapa yang akan melakukan hal itu semua jika bukan para ulama? Para Nabi, kita sebagai umat hanya bisa mewarisi apa yang telah diajarkan Nabi untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rehane. Saya Raihana Azahra dengan NIM 159 akan melanjutkan pembahasan tentang aspek dakwah Islam. Aktivis dakwah adalah pilar dakwah. Konsep ini berkaitan erat dengan pilar dakwah yang pertama. Adapun pilar-pilar dakwah itu ada 3. Pertama, da'i, yaitu orang yang menyampaikan, mengajarkan, dan berusaha mengaplikasikan Islam. Kedua, objek dakwah, yaitu orang yang menjadi target utama dakwah. Ketiga, topik dakwah, yaitu Islam sebagai ajaran yang dipropagandakan kepada masyarakat luas. Adapun pilar yang pertama yaitu aktivis dakwah. Urgensinya ditinjau dari berbagai segi. Pertama, dari segi topik, dakwah yang dipropagandakannya bahwa ia adalah penyuruh kepada Allah untuk meraih keridhaan dan jannahnya. Dari segi tugas, dakwahnya yang merupakan tugas yang mulia. Tugas ini merupakan tugas para nabi. Ketiga, dari segi balasan dan pahalanya. Allah telah menjanjikan bagi para aktivis dakwah pahala yang besar dan karunia agung. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam sahihnya, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk akan mendapatkan pahala, semisal pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Selanjutnya, perkara yang harus dimiliki oleh para aktivis dakwah. Pertama, iman kepada perkara yang ia propagandakan. Karena sesungguhnya keimanan sang aktivis dakwah terhadap perkara yang ia serukan, pemahamannya terhadap kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Perkara inilah yang membuat sang aktivis dakwah berhasil dalam dakwahnya. Sebaliknya, kekurangan dalam perkara tersebut menyebabkan sang aktivis dakwah merasa hina, tidak mandiri, dan menyia-nyiakan waktunya. Kedua, mempunyai hubungan erat dengan zat yang dia propagandakan, yakni Allah. Karena para aktivis dakwah merupakan pihak yang paling membutuhkan pertolongan dan penyelesaian dari Allah, maka sudah menjadi kewajiban para aktivis dakwah untuk mengikhlaskan setiap amalannya dan kecintaannya hanya untuk Allah semata, serta tak lupa untuk memperbanyak ibadah dan zikir. Ketiga, ilmu dan pemahaman tentang propaganda yang ia bawakan.
karena hanya orang-orang yang berilmu saja yang mampu mengembang dakwah ini dengan sebenarnya. Hal ini merupakan anugerah yang diberikan kepada mereka dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pemahaman mereka terhadap agama mereka sendiri. Betapa banyak orang-orang bodoh itu memperburuk jalannya dakwah sedangkan mereka tidak merasa. Yang keempat, mengamalkan ilmunya serta konsisten dalam tingkah lakunya. Karena tidak ada kebaikan sama sekali, manakala ilmu tidak diiringi dengan perbuatan, sungguh merupakan suatu bencana besar yang menimpa para aktivis dakwah apabila terjadi pemisahan antara ilmu dan amal. Kelima, pemahaman yang komprehensif, yaitu pemahaman para aktivis dakwah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dakwah. Sama saja berkaitan dengan A. Realitas dan tuntutan dakwah di eranya. B. Kondisi sosial kemasyarakatan objek dakwahnya. C. Perkara yang berkaitan dengan aktivis dakwah itu sendiri dan yang terkait dengan waktu dan kondisi. Yang keenam, bijaksana dalam bersikap, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sudah seharusnya aktivis dakwah itu arif dalam metode-metode dakwahnya, memilih metode yang baik dan sesuai dengan objek dakwahnya, serta menempatkan metode yang sesuai dengan kondisinya. Yang ketujuh, bertingkah laku dengan akhlak yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi para aktivis dakwah untuk memaksa dirinya berhias dengan akhlak yang mulia dan menghindari dari akhlak-akhlak yang buruk. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar, dan kemurahan hati itu diperoleh dengan cara mengusahakan atau membiasakan sifat murah tersebut. Yang kedelapan, berprasangka baik kepada segenap muslimin. Seorang aktivis dakwah hendaklah berbaik sangka kepada muslimin secara keseluruhan serta memberikan keputusan kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas. Tak lupa ia menyerahkan perkara-perkara yang rahasia kepada Allah. 9. Menutupi aib orang lain. Sebenarnya aktivis dakwah dalam dakwahnya itu bagaikan dokter ketika praktik. Kadangkala ia melihat bagian aurat untuk mengobatinya, maka ia wajib untuk merahasiakannya dan tidak membukanya kepada orang lain. 10. Bersosialisasi dengan masyarakat manakala hal itu diperlukan, dan menyingkir dari masyarakat manakala hal itu dibutuhkan. Bersosialisasi dengan masyarakat merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beramar ma'ruf nahi munkar. 11. Menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya. 12. Tolong menolong dengan pihak lain dalam pelaksanaan dakwah, bermusyawarah dan saling menasihati antar sesama aktivis dakwah. Dan yang terakhir 13. Selalu mengerti bahwa dia dituntut untuk menjadi pribadi sempurna yang diteladani tanpa celah. Seorang teladan adalah orang yang menyeru kepada masyarakat dengan kondisinya sebelum ucapannya, dengan tidak tanduknya sebelum dengan lisannya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Vira Ferliana. Saya Vira Ferliana dengan NIM 103 akan melanjutkan penjelasan materi tentang aspek dakwah Islam, yang dimana di dalam aspek dakwah Islam itu terdapat objek dakwah sebagai pilar dakwah. Terdapat 4 objek dakwah. Yang pertama, dakwah itu ditunjukkan untuk orang kafir agar masuk Islam, juga ditunjukkan kepada muslim untuk memperbaiki keislaman mereka serta meningkatkan keimanan mereka. Kalau orang kafir diseru itu terdiri dari berbagai macam jenis dan modelnya. Demikian juga objek dakwah dari kalangan muslim pun bermacam-macam. Sebagaimana pula seorang muslim yang tersesat, yakni orang-orang yang terjebak dengan segala macam kesesatan akidah, itu disuruh dengan memperbaiki akidah-akidah mereka dan kembali dari kesesatannya, sebelum nantinya dilanjutkan dengan hukum-hukum pidana, sehingga akidah mereka benar dan segala macam keraguan yang ada pada mereka akan sirna. Yang kedua ialah membedakan berdakwah antara orang-orang kafir dengan golongan-golongan berikut.
yaitu golongannya yang pertama, ada orang-orang yang keras kepala dan suka membantah. Yang kedua, orang-orang yang berbuat syirik dengan menyembah berhala. Yang ketiga, orang-orang murtad. Yang keempat, ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan yang kelima ialah orang-orang munafikin. Semua golongan tersebut diajak masuk Islam dengan metode yang sesuai dengan kondisi tiap-tiap mereka. Tatkala mereka telah menerimanya, selanjutnya mereka diajak kepada perkara-perkara selain itu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Konsep dakwah yang ketiga yaitu di mana seorang aktivis dakwah harus mengetahui apa hak dan kewajiban objek dakwahnya. Sesungguhnya, bagi objek dakwah itu memiliki hak-hak sebagaimana dia mempunyai kewajiban-kewajiban, termasuk dalam hak-hak objek dakwah. Ia berhak memilih mana saja golongan tersebut untuk dijadikan sasaran dakwah atau dikirimkan seorang aktivis dakwah padanya, tidak dengan dakwah secara kebetulan dan tidak terduga, sebagaimana untuk mendapatkan pencerahan sebagaimanapun juga kondisinya dan tingkatannya. Maka janganlah merasa terendahkan meski bagaimanapun kondisinya. Dan yang keempat itu hendaknya seorang aktivis dakwah memfokuskan pada cara mengemukakan keindahan-keindahan Islam sebelum menghilangkan syubhat-syubhat yang bergejolak di sekelilingnya. Karena manakala keindahan dan keistimewaan Islam itu ditawarkan dengan penawaran yang indah, secara otomatis syubhat yang ada akan melemahkan dengan sendirinya dan tidak ada seorang pun memperdulikannya, sebab syubhat akan dilakukan dikecuali apabila masyarakat tersibukkan dengan perbuatan-perbuatan baik atau kebenaran itu akan menyelimuti kebatilan. Suatu kesalahan yang besar apabila seorang memulai dakwahnya dengan mendiskusikan syubhat-syubhat yang ada di sekitarnya terlebih dahulu, karena menempatkan seakan-akan dia adalah seorang pidana yang ingin membela diri di dalam penjara. Maka apabila memprioritaskan untuk membahas pantangan-pantangan sebelum menjelaskan keindahan-keindahan Islam kepada masyarakat, niscaya mereka akan memandang sebagai seorang terdakwa yang membutuhkan pembelaan. Akan tetapi, manakala kebaikan dan keistimewaan Islam itu ditawarkan secara baik-baik, maka mereka tidak akan membutuhkan pembahasan tentang syubhat-syubhat, sebab mereka telah memahami sebagaimana seharusnya meletakkan prioritas Islam dalam dirinya. Namun, apabila iman di hati masyarakat itu lemah, gambarannya pun suram, pengaruhnya dalam kehidupan mereka mulai menurun dan banyak aturan-aturan Islam yang dilanggar. Selanjutnya ada sarana dakwah. Sarana kaum muslim hendaknya tidak memakai dan tidak mengikuti slogan kaum kafir dalam berdakwah, di mana slogan yang dipakai kaum kafir diperintahkan untuk menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka. Karena itu Nabi Muhammad SAW tidak mau menggunakan lonceng kaum Nasrani dan trompet kaum Yahudi sebagai sarana untuk mengajak manusia melakukan sholat berjamaah. Namun beliau mencari cara lain dan meminta petunjuk hingga Allah SWT memberikan petunjuk dengan turunnya ilham untuk mengumandangkan azan, sebagaimana peristiwa itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan lain-lainnya. Selanjutnya ada 3 aspek dakwah menurut Hisam At-Thalib. Dakwah merupakan aktivitas penting mengajak umat untuk kebenaran Islam. Aktivitas dakwah menjadi kewajiban setiap muslim yang beriman. Menyampaikan pesan-pesan agama Islam sekemampuan penyampainya menjadi perintah yang diamanatkan Nabi Muhammad SAW. Banyak macam penalaran yang dihasilkan dari ijtihad para ulama dan kondisi lokal yang memicu pengambilan putusan menjadi hal lainnya yang patut diperhatikan para pendakwah, sebagaimana yang disampaikan oleh Hisam At-Thalib dalam bukunya Infiniting of Islam. Di dalam dakwah setidaknya terdapat 3 aspek penting yang patut diperhatikan seorang dai atau pendakwah. Yang pertama itu ialah aspek fundamental dalam berdakwah. Pada aspek ini pemahaman Islam menjadi inti yang harus mampu diejawantahkan secara benar, pemanfaat yang orientatif dan pemahaman keislaman yang holistik dan humanis. Yang kedua ialah etika dalam berdakwah. Etika dalam berdakwah meliputi perangkat nilai yang harus dijunjung tinggi baik secara personal maupun intrapersonal. Dakwah merupakan tugas melayani kebutuhan umat mengenai
perkara agama, maka sebagaimana perlakuan seorang pelayan, seorang pendakwah harus mampu memahami kebutuhan dari subjek dakwah itu sendiri. Dan yang ketiga ialah metodologi dakwah. Aspek ketiga ini berkenaan erat dengan pola pikir dalam pengelola dakwah serta mensinergikan dakwah dengan bagian-bagian masyarakat, lembaga, dan upaya institusionalisasi Islam. Berkenaan pola pikir, sebagaimana diterangkan di awal bahwa Islam merupakan agama yang holistik, maka hal itu berlaku pula pada paradigma Islam yang universal atau menjangkau seluruh elemen masyarakat. Tiga aspek ini menjadi kunci bagi muslim dalam menyampaikan kewajibannya berdakwah. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar adalah tanggung jawab setiap umat muslim. Akan tetapi, memperhatikan proporsi dalam menyampaikan dakwah pun menjadi wajib sebelum disampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 6 tentang materi aspek dakwah Islam. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 6. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.